Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Selamat datang di video penjelasan saya. Perkenalkan, saya Reffi Hardianto, dengan NPM 22080010. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah produksi tanaman kopi dan kakao. Di sini, kita bakal mempelajari materi ke-14 tentang budidaya tanaman kakao atau coklat, mulai dari sejarahnya sampai tips sukses pasca panen. Buat teman-teman yang mungkin punya rencana jadi petani kakao atau sekadar pengen tahu dari mana asal coklat yang kalian makan, yuk simak penjelasan ini sampai habis. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Ternyata, kakao itu asalnya jauh banget, yaitu dari lembah Amazon di Amerika Selatan. Dulu, suku Maya menganggap kakao ini makanan para dewa, loh. Mereka biasanya mencampur kakao dengan jagung dan air untuk jadi minuman. Baru di tahun 1500-an, bangsa Spanyol ngenalin kakao ke Eropa. Awalnya cuma buat kalangan atas karena rasanya yang unik. Nah, masuk ke Indonesianya lewat mana? Ternyata lewat Filipina dulu, terus masuk ke Sulawesi sekitar tahun 1600-an. Makanya nggak heran kalau Sulawesi sekarang jadi pusat produksi utama kakao jenis lindak di Indonesia. Yang bikin bangga, meskipun luas lahan kita nggak sebesar Pantai Gading, tapi rata-rata produksi Indonesia di tahun-tahun 2000 sampai tahun 2011 itu sempat jadi yang tertinggi, yaitu sekitar 643 kg per hektar. Teknik perbanyakan, pilih biji atau sambung. Sekarang kita masuk ke teknis, yaitu gimana cara memperbanyak tanamannya. Ada dua cara utama, generatif, pakai biji, dan vegetatif, pakai bagian tanaman seperti tunas atau pucuk. Kalau teman-teman mau pakai cara generatif atau biji, pastikan pilih benih unggul yang tersertifikasi atau ambil dari buah yang sehat banget. Cara nyemai bijinya bisa pakai karung goni yang dibasahi fungisida biar nggak jamuran, atau pakai media pasir. Kecambah biasanya muncul dalam 3-4 hari saja. Nah, kalau mau tanaman yang lebih pendek dan bisa milih klon tertentu, teknik vegetatif pilihannya. Ada dua cara populer, asteris okulasi, menempel. Kita menyayat batang bawah terus nempelin mata tunas dari pohon induk yang bagus. Asteris sambung pucuk. Kita memotong pucuk pohon induk terus disambungin ke batang bawah yang sudah dibelah berbentuk huruf V. Kunci suksesnya adalah bungkus pakai plastik biar kedap air dan tunggu sekitar 2-3 minggu buat lihat hasilnya. Persiapan lahan dan penanaman. Oke, bibit sudah siap. Sekarang kita siapin rumah buat si kakao. Idealnya, lahan disiapin 2 tahun sebelum tanam. Kenapa lama banget? Karena kita perlu nanam pohon pelindung dulu. Kakao itu nggak suka kena matahari langsung pas masih muda. Pohon pelindungnya bisa pakai tanaman permanen kayak kelapa, pit, atau lamtoro, dan pelindung sementara kayak pisang. Pas mau nanam, gali lubang ukuran 40 x 40 x 40 cm dan kasih pupuk kandang dulu sekitar 7-10 kg per lubang. Waktu terbaik buat nanam itu di musim hujan. Pilih bibit yang tingginya sudah 40-60 cm dan punya minimal 12-20 helai daun. Oh iya, pas ngeluarin bibit dari polybag, pelan-pelan ya, jangan sampai tanahnya pecah karena bisa bikin akar stres. Sistem budidaya, monokultur dan agroforestry. Ada dua sistem yang biasa dipakai petani kita. Pertama, monokultur, cuma nanam kakao saja. Kelebihannya, produksinya bisa lebih tinggi dan petani bisa fokus. Tapi minusnya, tanah cepat capek, kesuburannya turun, dan kalau harga coklat anjlok, petani nggak punya penghasilan lain. Kedua, agroforestry atau kebun campur. Ini yang lebih disaranin buat petani skala kecil. Kakao ditanam bareng tanaman lain kayak mahoni atau buah-buahan. Kelebihannya banyak, lingkungan lebih terjaga, hama lebih sedikit, dan yang paling penting, kalau harga kakao turun, kita masih punya simpanan dari hasil tanaman lain. Meskipun produksinya mungkin nggak sebanyak monokultur, tapi sistem ini jauh lebih berkelanjutan buat jangka panjang. Perawatan dan penanggulangan hama, bagian paling penting. Nanam saja nggak cukup, perawatannya harus ekstra. Ada yang namanya pembuangan tunas air yang harus rutin dilakukan tiap 2-4 minggu. Terus soal pupuk, dosisnya bakal naik terus seiring umur tanaman. Misalnya, pas umur 0-1 tahun cuma butuh 25 gram urea,
tapi kalau sudah di atas 4 tahun bisa sampai 220 gram urea per pohon tiap tahunnya. Jangan lupa juga soal pemangkasan. Ada pangkas bentuk buat ngatur kerangka pohon, dan pangkas produksi buat buang cabang yang sakit atau tumpang tindih biar sinar matahari bisa masuk. Masalah terbesar petani kakao itu biasanya hama dan penyakit. Yang paling sering itu PBK, penggerek buah kakao. Tandanya buahnya kuning belang-belang tapi pas digoyang nggak bunyi. Cara ngatasinya bisa pakai sarungisasi, buah dibungkus plastik. Ada juga penyakit VSD yang bikin daun bercak-bercak hijau dan pucuk mati. Kuncinya cuma satu, jaga kebersihan kebun dan pastikan drainase air lancar. Panen, pasca panen dan pemasaran. Nah, ini momen yang ditunggu-tunggu, panen. Petik buah yang sudah kuning atau merah muda. Gunakan gunting tajam biar nggak ngerusak batang pohon. Setelah dipetik, jangan langsung dijual biji basahnya. Lakukan fermentasi dulu selama 3-5 hari pakai kotak kayu yang dialasi daun pisang. Gunanya biar aroma dan cita rasa coklatnya keluar dan rasa pahitnya berkurang. Setelah itu, jemur di bawah matahari sampai kadar airnya tinggal 7-8%. Terakhir soal pemasaran. Biar untungnya lebih gede, disaranin petani jangan jualan sendiri-sendiri ke pengepul keliling. Mendingan bikin kelompok tani, terus jual langsung ke pedagang besar atau eksportir. Dengan begitu, kualitas lebih terjaga dan harga tawar petani jadi lebih kuat. Wah, nggak terasa sudah panjang lebar kita bahas tentang budidaya kakao ini. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Sekali lagi, saya Revi Hardianto, NPM 22080010. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.